Pemirsa, penjamret yang aksinya viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha melarikan diri. Polisi langsung menggerebek sebuah bedeng di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menjadi tempat persembunyian Ismail, penjamret telepon selular milik seorang wanita yang tengah membeli tanaman. Pelaku ditangkap dalam waktu 1x24 jam setelah aksinya viral di media sosial Minggu pekan lalu. Saat penangkapan, polisi beberapa kali melepas tembakan peringatan ke udara karena pelaku mencoba lari. Karena peringatan tidak dipatuhi, polisi menembak kaki pelaku. Saat ditangkap, polisi menemukan sebilah pisau dari tangan pria berusia 35 tahun ini. Kini pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya rekaman CCTV saat pelaku menjamret telepon genggam seorang wanita yang tengah membeli tanaman viral di media sosial. Kejadian berlangsung di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi masih mengejar pelaku penyiraman minyak panas kepada istrinya di Padang, Sumatera Barat. Menurut keterangan korban, pelaku melarikan diri dengan membawa uang tunai dan sepeda motor milik korban. Ditemani ibu dan adiknya, korban mendatangi Mapolresta Padang di Jalan Muhammad Yamin, Sumatera Barat. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang kabur usai menganiaya dirinya dengan menyiram minyak panas ke wajah. Menurut keterangan korban, pelaku kabur dengan membawa uang tunai jutaan rupiah hasil jualan baju korban serta sepeda motor. Bawa motor sejumlah uang. Nilainya berapa? Sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Iya. Terus sekarang apa selain menunggu dari kepolisian apa lagi usaha? Ya sekarang ini kita hanya bisa berdoa dan mempercayakan ke kepolisian untuk penangkapan. Sebelumnya, pelaku yang merupakan suami korban tega menyiram wajah istrinya dengan minyak panas ketika istri tertidur pulas. Diduga pelaku cemburu karena korban sering bermain TikTok. Dengan wajah terluka akibat tersiram minyak panas, Elda Yuryanti mendatangi Mapolresta Padang. Kedatangan korban guna melapor kepada polisi atas perbuatan suaminya Didi Irwanto karena tega menyiram tubuhnya dengan minyak panas. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi ketika dirinya tertidur pulas. Diduga pelaku cemburu karena korban yang sehari-hari menjual pakaian secara online memanfaatkan aplikasi TikTok untuk berdagang. Tidur, nggak tahu, disiram aja. Yang menyiram siapa? Suami. Itu permasalahannya apa, Kak? Ya karena cemburuan, udah sebulan lebih nggak kerja. Jadi istri kerja jualan, jadi cemburunya kuat. Jadi istri jualan kan ngantar baju, ngantar ini. Jadi cemburuan. Gitu. Udah sering ngancam juga, mau bunuh, mau ini, sudah sering. Usai menganiaya istri, pelaku kabur membawa salah satu anaknya berusia 7 tahun. Pelaku akan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 5 motor klub Moge yang sejumlah anggotanya terlibat pengeroyokan anggota TNI dicurigai tidak memiliki surat resmi. Sementara polisi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Inilah 5 tersangka kasus pengeroyokan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana salah satunya masih di bawah umur. Mereka adalah anggota klub Harley Davidson Owners Group, Siliwangi, Bandung Chapter. Polres Bukit Tinggi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ada 2 berkas yang diserahkan, yaitu berkas pertama untuk tersangka BS, anak yang berhadapan dengan hukum, dan berkas kedua untuk 4 tersangka lainnya.
Memang ada dari tersangka BS yang di bawah umur mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi dari kami, dari kepolisian, tidak memberikan hak tersebut. Sementara 5 dari 24 motor gede yang masih ditahan polisi diduga tidak memiliki surat resmi alias bodong. Penyelidikan motor bodong ini terus didalami dan akan dibantu Dirkrimsus Polda Sumatera Barat. Rencananya moge ini akan dibawa ke Polda, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Khusus untuk dicek tentang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Pengeroyokan 2 anggota Intel yang bertugas di Kodim 0304 Agam, yaitu Serda Yusuf dan Serda Mistari, terjadi pada 30 Oktober lalu di Jalan Profesor Dr. Hamka, Kelurahan Guguk Panjang. Kelima tersangka memiliki peran berbeda-beda dalam pengeroyokan, dari menendang, memukul, hingga mengancam menembak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.